Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang akan memanfaatkan materi ke-6 yaitu biaya overhead pabrik. Di sini ada saya, Yemima Claudia Vanessa, dan juga 3 rekan saya, yaitu Salsa Zanetvi, Namira Dinda, dan juga Anissa Effendi. Baik, langsung saja masuk dalam materinya. Jadi yang pertama kita akan bahas anggaran biaya overhead pabrik. Jadi di sini itu ada dua istilah. Yang pertama itu adalah biaya atau cost dan juga beban atau expense. Nah, dua istilah ini sebenarnya memiliki definisi yang sama, namun maknanya itu bisa dibilang cukup berbeda. Nah, dalam akuntansi keuangan, biaya atau cost itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi demi mencapai tujuan tertentu dalam perusahaan. Sedangkan kalau biaya atau cost ini itu baru disebut sebagai beban atau expense ketika dia sudah terpakai. Jadi ketika biaya itu belum terpakai, maka tidak bisa disebut sebagai beban. Nah, perusahaan demi mendapatkan manfaat tertentu tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang terbilang cukup besar. Contohnya itu ketika perusahaan ingin melakukan penelitian pasar dengan tujuan meneliti tingkah laku konsumen atau consumers behavior. Nah, manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan, yang kedua itu mengetahui siapa konsumen akhir dari produk yang dijual, dan juga manfaat untuk mengetahui apa yang menarik bagi konsumen dari produk yang dijual, dan juga banyak lainnya. Lalu, perencanaan biaya itu dikatakan baik ketika perencanaan biaya tersebut lebih difokuskan pada penggunaan sumber daya yang terbatas dengan efektif dan efisien. Jadi bukan hanya sekedar pengurangan biaya saja. Walaupun keputusan jangka pendek ini mengurangi pengeluaran dalam waktu tertentu, tapi itu juga tetap bisa mengakibatkan peningkatan biaya karena adanya kerusakan mesin yang tidak efisien, hingga biaya perbaikan yang besar dan berkurangnya umur harta. Maka dari itu, hal ini bisa menyebabkan pengeluaran biaya yang semakin besar dalam jangka panjang. Jadi ketika perusahaan memutuskan untuk lebih berfokus pada pengurangan biaya saja tanpa mengefektifkan lagi alat-alatnya, itu justru tidak baik karena dalam jangka panjang biayanya akan semakin besar untuk perawatan. Nah, biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik atau BOP ini merupakan seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan proses produksi, kecuali biaya bahan mentah, biaya bahan mentah yang langsung, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini merupakan total biaya produksi yang tidak akan secara langsung diidentifikasikan pada produk atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik biaya overhead pabrik. Jadi, menurut sifatnya itu ada 3 macam biaya. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap atau fixed cost ini merupakan biaya yang cenderung bersifat konstan secara total dari waktu ke waktu. Jadi, biaya tetap ini tidak terpengaruh oleh volume kegiatan. Tapi ini dengan asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan juga yang lain-lain. Nah, biaya-biaya yang tergolong sebagai fixed cost ini itu seperti gaji, asuransi, pajak kekayaan, dan biaya penyusutan, kecuali menggunakan performance method. Nah, wewenang penggunaan fixed cost ini, fixed cost yang merupakan BOP ini bersifat tetap dan terletak pada bagian departemen yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh pusat atau direktur. Dan yang kedua itu ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang totalnya berubah atau tidak tetap secara proporsional dengan tingkat volume kegiatan. Namun per unitnya itu tetap. Jadi BOP variabel merupakan BOP yang berubah dan sebanding dengan tingkat perubahan volume kegiatan. Jadi semakin tinggi tingkat volume kegiatan, maka akan semakin besar pula BOP variabelnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat volume kegiatan, maka semakin kecil pula BOP biaya yang tergolong biaya variabel tadi. Dan biaya yang tergolong biaya variabel itu adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan mentah langsung, dan juga tenaga atau power. Berdasarkan kewenangannya pula, yang menentukan besarnya biaya variabel dalam jumlah atau volume ini adalah bagian masing-masing. Tapi untuk masalah penentuan tarif itu dipegang wewenangnya oleh pusat atau direktur. Dan yang ketiga itu adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang sifatnya campuran. Jadi
antara biaya tetap dan biaya variabel. BOP semi variabel ini merupakan BOP yang berubah, tetapi perubahannya tidak seimbang dengan tingkat perubahan volume kegiatan. Jadi berbeda dengan variabel ataupun tetap. Jadi di antaranya gitu. Nah, biaya yang tergolong biaya semi variabel ini yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya peralatan, pemeliharaan, dan lain-lain. Contohnya itu biaya listrik yang bersifat tetap karena setiap bulan kan perusahaan harus bayar biaya listrik. Tapi jumlah tarif dari biaya listrik ini berubah sebanding dengan banyaknya listrik yang digunakan atau volume listrik yang digunakan oleh perusahaan akibat proses produksinya tadi. Nah, dan berdasarkan kewenangannya, penentuan besar anggaran biaya semi variabel ini sepenuhnya ada pada bagian masing-masing atau departemen masing-masing. Misalnya penganggaran biaya administrasi yang diselenggarakan oleh bagian itu sendiri. Jadi departemen yang bertanggung jawab, bukan pusat, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan mentah tidak langsung. Biaya ini merupakan yang bukan bagian dari produk jadi maupun bahan pembuatnya walaupun memiliki kontribusi kecil dalam hasil akhir produk jadi, tetapi memiliki nilai yang relatif kecil. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan biaya upah yang tidak dihitung langsung terhadap produk. Biasanya biaya ini terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan lainnya. Biaya ini terdiri dari biaya karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu atau departemen produksi. Yang ketiga ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin pabrik, pembelian suku cadang, bahan habis pakai, biaya perawatan mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya ini biasanya terdiri dari biaya-biaya depresiasi bangunan, mesin, peralatan, alat kerja, dan aktiva tetap lainnya. Selanjutnya ada biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, yaitu biaya ini terdiri dari biaya asuransi gedung, kendaraan, kecelakaan, dan biaya amortisasi lainnya. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang terdiri dari biaya perbaikan yang diserahkan kepada pihak eksternal perusahaan. Menghitung tarif biaya overhead pabrik, BOP overhead rate, tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen atau bagian. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama penyusunan anggaran, yang kedua pemilihan dasar pembebanan BOP kepada produk, lalu yang terakhir yaitu menghitung tarif BOP. Penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus memerhatikan tingkat kegiatan yang nantinya digunakan sebagai dasar penaksirannya. Terdapat 3 jenis kapasitas yang dapat digunakan dalam pembuatan anggaran BOP. Yang pertama ada kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal terlebih dahulu, harus ditentukan kapasitas teoritis yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Kapasitas teoritis dapat diartikan sebagai kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Lalu kemudian ada kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualannya dalam jangka panjang. Lalu kemudian yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Di kapasitas ini, kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP-nya didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka ramalan penjualan tahun yang akan datang akan dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Kemudian, yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan produk.
Setelah anggaran BOP dibentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan dasar yang akan digunakan untuk membebankan secara adil BOP kepada produk. Dasar pembebanan ini diketahui sebagai satuan penghitung, yaitu satuan yang digunakan dalam mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bagian produksi dan jasa dalam rangka proses produksi. Satuan produk. Satuan produk adalah metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP-nya kepada produk. Metode ini pas digunakan untuk perusahaan yang hanya menghasilkan satu jenis produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan formula berikut, yaitu tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran jumlah satuan produk. Metode yang kedua adalah biaya bahan mentah. Apabila BOP yang dominan bervariasi dengan nilai bahan mentah, misalnya biaya asuransi atau bahan baku, maka dasar yang digunakan dalam membebankan produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya bahan mentah yang sudah digunakan. Kemudian yang ketiga, metodenya adalah biaya tenaga kerja. Karena ada hubungan erat antara biaya TKL dengan jumlah jam kerja langsung, maka dari itu BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Rumus perhitungan yang digunakan adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung. Lalu kemudian ada jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung atau JTKL, karena ada hubungan erat antara JTKL dengan biaya TKL dengan jumlah jam kerja langsung, maka dari itu BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Rumus perhitungannya adalah tarif BOP persatuan sama dengan taksiran BOP ditambah dengan taksiran jam tenaga kerja. Lalu jam mesin, jika BOP variatif dengan waktu penggunaan mesin, misalkan listrik digunakan untuk operasi mesin, maka dasar yang digunakan untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumus perhitungannya adalah taksiran BOP ditambah taksiran jam kerja mesin. Penetapan satuan kegiatan ini adalah tanggung jawab manajer produksi. Manajer produksi harus berhati-hati dalam hal ini. Kesalahan dalam pemilihan satuan kegiatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembebanan biaya overhead ke setiap departemen, atau kesalahan pembebanan biaya overhead dalam produk-produk yang disediakan. Hal ini akan mengakibatkan kesalahan dalam harga pokok produksi. Lalu yang terakhir, yaitu menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP disusun dan ditetapkan besar satuan kegiatannya, selanjutnya tahap terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik BOP dengan rumus tarif BOP ditambah perencanaan tingkat kegiatan. Selanjutnya ada metode alokasi BOP. Yang pertama ada metode alokasi langsung, yaitu merupakan metode alokasi biaya di mana BOP dari Departemen Jasa atau departemen yang menyediakan jasa yang akan berperan dalam Departemen Produksi atau BOP tidak langsung dilakukan alokasi pada Departemen Produksi lainnya. Metode ini dilakukan apabila hasil dari Departemen Jasa hanya diperuntukkan untuk Departemen Produksi, tidak dari departemen lain. Selanjutnya ada metode alokasi tidak langsung, yaitu merupakan metode alokasi biaya di mana apabila hasil dari Departemen Jasa diperuntukkan untuk departemen lainnya, tidak hanya untuk Departemen Produksi. Metode yang digunakan untuk melakukan alokasi BOP adalah dengan metode aljabar dengan rumus X sama dengan A1 ditambah B1Y, Y sama dengan A2 ditambah B2X, dan Z sama dengan A3 ditambah B3Z dengan keterangan X merupakan jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima BOP dari jasa Y, yaitu Y dengan jumlah BOP jasa Y setelah menerima BOP dari jasa X, A1 yang merupakan BOP X sebelum dialokasikan, A2 merupakan BOP Y sebelum dialokasikan, B1 dengan persentase penggunaan jasa Y oleh X, dan B2 yaitu persentase penggunaan jasa X oleh Y. Lalu selanjutnya ada menghitung harga pokok produksi. Dalam pembuatan produksi terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi sendiri itu merupakan biaya-biaya yang keluar dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi tersebut adalah merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti pemasaran dan kegiatan administrasi pada umumnya. Penentuan biaya produksi ini dipengaruhi oleh dua pendekatan, yaitu ada pendekatan full costing
di mana metode ini menentukan biaya produksi dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi atau biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang bersifat tetap maupun variabel. Yang kedua itu ada variable costing. Metode ini menentukan biaya produksi di mana pada variabel ini hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yaitu biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang bersifat variabel. Lalu sebelumnya unsur-unsur biaya yang secara umum digunakan untuk menaksir biaya produksi itu ada taksiran biaya bahan mentah, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik itu dijumlahkan lalu ketemu taksiran biaya produksi. Dan sebelumnya sebelum kita menghitung harga atau biaya produksi dari barang-barang yang dihasilkan, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama itu adalah anggaran produksi, yang kedua itu anggaran bahan mentah, yang ketiga adalah anggaran tenaga kerja, yang keempat BOP masing-masing departemen produksi dan jasa, yang kelima itu satuan kegiatan masing-masing departemen produksi dan departemen jasa, yang keenam itu ada angka standar masing-masing departemen. Berikut adalah kegunaan informasi tentang harga pokok produksi bagi manajemen. Yang pertama itu menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massa akan memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan begitu, untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk, biaya produk dihitung untuk jangka waktu tertentu. Dalam penetapan harga jumlah produk, informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya adalah biaya produksi per unit merupakan salah satu yang harus diperhitungkan. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Tarif biaya produksi untuk jangka waktu tertentu ditambah taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu, ketemu taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu, lalu ditambah lagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu, ketemu taksiran harga pokok produksi persatuan, lalu ditambah lagi laba per unit produksi yang diinginkan, lalu baru ketemu taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Untuk menaksir biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam memproduksi produk dalam jangka waktu tertentu, perlu dihitung unsur-unsur biaya berikut, yaitu taksiran biaya bahan baku, ditambah taksiran biaya tenaga kerja langsung, ditambah taksiran biaya overhead pabrik, itu ketemu taksiran biaya produksi. Yang kedua itu ada memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu sudah ditetapkan, maka manajemen perlu informasi biaya produk yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produk tersebut. Untuk itu, perhitungan biaya produk yang sesungguhnya itu bisa kita hitung dari biaya produksi sesungguhnya pada bulan tertentu, ditambah biaya bahan baku sesungguhnya, maksudnya biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja sesungguhnya, ditambah biaya overhead pabrik sesungguhnya, itu ketemu total biaya produksi sesungguhnya pada bulan tertentu. Lalu yang ketiga itu ada menghitung laba atau rugi periode tertentu. Jadi metode harga pokok proses ini digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Berikut adalah cara mencari laba brutonya, yaitu dari hasil penjualan, itu ditambah sama persediaan produk awal, dikurang persediaan produk dalam proses awal. Lalu hasilnya itu nanti akan ditambah dengan biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya, lalu persediaan produk dalam proses akhir,
harga pokok produksi, harga pokok produk yang tersedia untuk dijual, lalu persediaan produk jadi akhir, lalu harga pokok produk yang dijual, dan habis itu baru ketemu, setelah dikurangkan, habis itu baru ketemu laba brutonya. Yang keempat itu ada menentukan harga pokok persediaan produk, jasa, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Manajemen itu harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik. Yang di dalamnya itu terdapat harga pokok persediaan produk, harga pokok persediaan produk jadi, dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk itu kita coba ke contoh kasus. Jadi di sini ada sebuah gedung dipakai bersama oleh pabrik, bagian administrasi umum dan bagian administrasi penjualan. Luas gedungnya sendiri itu adalah 2000 meter persegi, yang penggunaannya dibagi sebagai berikut, yaitu untuk pabrik itu 1.200, untuk administrasi itu 200, untuk penjualan itu 600. Dan untuk biaya depresiasinya itu per tahun sebesar 5 juta. Jadi di sini kita disuruh ngitung berapa BOP dari biaya depresiasi. Untuk jawabannya itu, jadi besar BOP itu sama dengan 1.200 dibagi 2.000, lalu dikalikan dengan 5.000. Hasilnya, lalu dikalikan dengan 5 juta, dan hasilnya adalah 3 juta. Jadi besar BOP dari biaya depresiasi ini adalah 3 juta. Lalu ada lagi soalnya, soal tambahannya, yaitu biaya overhead pabrik tahun 2017 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa sebesar 65 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang A itu yang pertama BOP Departemen Produk 1 itu sebesar 30 juta, Departemen Produk 2 itu sebesar 20 juta, yang hasilnya adalah 50 juta. Untuk BOP Departemen Jasa itu ada jasa A itu 5 juta, jasa B itu 6 juta, jasa C itu 4 juta, yang hasilnya adalah 15 juta. Untuk penggunaan jasanya, untuk proporsi penggunaan jasanya itu untuk jasa A ke jasa B itu 10%, jasa A ke C 15%, jasa A ke produksi 1 itu 30%, jasa A ke produksi 2 itu 45%. Untuk jasa B ke jasa C 20%, jasa B ke produksi 1 30%, jasa B ke produksi 2 itu 50%, dan untuk jasa C ke produksi 1 60%, dan yang terakhir untuk jasa C ke produksi 2 itu 40%. Dan untuk jumlah produksi yang dihasilkan itu 5.000 unit. Jadi ditanya berapa besar tarif BOP Departemen Produksi. Untuk di sini udah ada tabelnya. Ini itu dapat dari, mungkin bisa dimulai dari jasa A, alokasi dari jasa A ke jasa B. Yaitu terdapat 500.000 itu dapat dari 10% dikali 5 juta itu 500.000. Untuk jasa A ke jasa C itu 15% dikali 5 juta itu 750.000. Untuk jasa A ke produksi 1 itu 30% dikali 5 juta itu 1.500.000. Untuk jasa A ke produksi 2 itu 45% dikali 5 juta itu 2.250.000. Lalu lanjut ke alokasi dari jasa B ke jasa C itu sebesar 1.300.000 dari 20% dikali 6.500.000. Lalu dari jasa B ke produk 1 itu 30% dikali 6.500.000 itu 1.950.000. Lalu untuk jasa B ke produksi 2 itu 50% dikali 6.500.000 itu 3.250.000. Lalu yang terakhir itu ada alokasi dari jasa C ke produksi 1 yaitu 60% dikali 6.050.000 jadinya 3.630.000. Lalu untuk
jasa cek ke produksi 2 itu ada 40% dikali 6 juta 50 itu hasilnya adalah 2.420.000. Lalu di sini kita nyari BOP Departemen Produksi setelah alokasi. Jadi itu semuanya untuk yang produksi itu ditambahkan. Untuk hasil yang produksi 1 sebesar 37.080.000 ditambah produksi 2 27.920.000 itu ditambah menjadi 65 juta. Jadi untuk tarif BOP Departemen Produksi itu rumusnya adalah BOP dibagi jumlah produksi, di mana untuk tarif BOP Departemen Produksi 1 itu adalah 37.080.000 dibagi dengan jumlah produksinya itu jumlah produksinya itu adalah 5.000, yaitu hasilnya menjadi 7.416. Dan untuk yang tarif BOP Departemen Produksi 2 itu 27.920.000 dibagi sama 5.000 juga, dan hasilnya itu adalah 5.584.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.